Hai guys, balik sama gue William Sudana dan this is the moment of truth. Momen yang udah kita tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin ya, ini udah semakin dekat. Jadi gold hari ini ngaceng tinggi banget dan ini sesuai dengan apa yang udah kita planning sejak minggu kemarin gitu ya. Ini kalau kalian nih area uji kesabaran, kemudian ini gue bikin video masih turun, kemudian ini siap-siap ombak besar, 3 area entry ini. Semua kita udah ngintip dari jauh-jauh hari ini. Bahkan kalau kita ngomong yang paling dekat adalah yang di sini ya. Ini minggu lalu nih video, nggak minggu lalu sih, hari Sabtu lah ya. Yang gue upload ini gue kasih point out gitu ya, di mana kita harus re-entry dan sekarang kita mau review karena ini adalah video buat hari Jumat ya kan 22 Juni 2024 yang dimana kita nggak perlu panjang lebar, langsung aja masuk. Kita lihat chartnya. Kalau misalnya kalian lihat di sini ya, ini gue buka chart time frame weekly. Apa yang kalian lihat? Coba kalian perhatikan benar-benar. Sebentar. Ini gue sembunyikan gitu. Kalau kalian melihat kayak gini, apa sih pattern yang kalian lihat? 3, 2, 1. Kalau gue ngelihat adanya pattern sampo, ya. Ini adalah left shoulder, ini ada headnya, ini potensi untuk membentuk right shoulder. Habis itu kalau misalnya kita ngeliat kayak gitu berarti potensi untuk break neckline di 2290 ini dan kemudian jatuh ke bawah. Lihat ini ada base di 2188. Menurut gua ini outlook yang bisa kita ngeliat dari pattern di weekly ini. Sekarang posisi weekly ini lagi ngebentuk right shouldernya sebelum dia jatuh. Mungkin ada yang ngeliat, oh iya ini daily kan udah ngeliat, ini kan head and shoulder dulu. Yes, betul bisa jadi. Tapi memang ini right shouldernya ini agak tipis pendek ya. Ini sekarang lagi ngetes lagi untuk bikin kedua dari sisi weekly-nya kayak gitu. Ini weekly-nya berarti apa? Kalau ada pattern head and shoulder di weekly dan ini benar jadi, maka penurunannya akan drastis. Yang kita ngelihat ya di sini kalau kita perhatiin ini seperti ini, maka kita lihat kira-kira penurunannya bisa sampai 2199. Cocok ya, ada daerah sini juga. Gitu. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke analisa kita. Jadi kalau misalnya kita lihat acuan, kita ngeliat ini dulu deh. Apa yang udah gue planning ini masih gambar yang sama dari apa yang udah kita bahas di video yang ini ya. Ini gue sengaja nggak ngapus supaya jejaknya tetap ada. Oke. Ini kalau kita perhatiin ini chart tetap daily. Kita lihat ini ada initial break. Ini di sini udah selesai. Fair value gap hari ini ditutup 2341. Kemudian kita udah masuk ke area re-entry week yang warna biru ini. Tepat banget di sini ya 2353 sampai 2371 ya. Ini kita ngeliat adanya rejection. Dan di sini kita ngeliat lagi adanya breaker block untuk daily ya. Ini di area berapa? 2371 sampai 2397. Maka besok kalau kita lihat berarti dengan posisi strong bullish candle seperti ini dan rejection sedikit di atas, dan menurut gua walaupun ini gua syutingnya belum kelar hari tapi ini akan jadi sideways dan nggak akan banyak pergerakan jauh lah ya. Kita bisa asumsikan bahwa besok bisa buka di angka 2357 dan HB daily-nya ada 2365. Maka titik 2371 itu sangat mungkin untuk dikunjungi dulu. Oke. Jadi ini masih jadi area re-entry week. Ini area warna kotak biru ini. Kalau kita tarik misalnya BBMA, oke. Kita lihat BBMA ini daily candle-nya belum ekstrim ya. Dicocokin. Maka dengan ini belum di ekstrim, makanya potensi untuk dia ngehit ekstrim dulu itu sangat besar. Oke. Sedangkan kalau kita ngeliat di weekly, area re-entry week kita nih ada di sini ya. Kalau kemarin ada di agak sedikit di atas, sekarang udah mulai di sini nih ya, agak naik ya, 2369 ya. 2369 sampai 2380, maka ini masuk ke dalam kotak area kita punya pantauan. Re-entry week di sini, breaker block daily. Breaker block ini akan menjadi area pantulan untuk mendorong gold ke bawah kayak gitu. Oke. Sedangkan kalau di hampat kita ngeliat hampatnya ini ekstrim, udah ekstrim juga, maka kita nunggu lihat dia perlemahan. Sekarang masih kuat, rejection ini menunjukkan mulai melemah ya. Maka kita lihat nanti mungkin dia akan re-entry ke bawah lagi sekitar 2345 untuk lanjut lagi daily-nya besok ya.
Jadi pivot daily, busur daily besok mungkin akan dikejar sampai 2345, baru dia akan dorong ke atas lagi, baru mungkin dibanting. Kita ngeliat pergerakannya seperti apa, oke? Untuk H1 kita ngeliat ini udah mulai ada market hilang volume di bawah sini, ya pelan-pelan kita perhatiin lagi dari sisi H1-nya. Oke, langsung untuk di pivot, oke, pivot kita perhatikan besok, ini H1 pas. Pivot daily 2346 cocok banget ya, barusan gue sebut ya 2346 2345 ternyata cocok. Kita bisa ngeliat pivot daily 2346, kemudian S1 daily-nya ada di 2328, lumayan jauh memang, tapi kita bisa perhatikan karena pergerakan momentum yang besar ini, probably kita bisa pantau area ini base H1 ini ya, base H1 ini 2343 sampai 2333. Menurut gue itu dulu. Jadi kalau misalnya dia bablas pivot, perhentian pertama bakal ditahan di sini 2343 sampai batasnya 2333. Memang range-nya besar karena pergerakan hari ini juga besar, tapi of course kita bisa refine sedikit sampai di area di sini ya 2335. Karena kebetulan ada R2 semester juga, maka R2 semester bisa menjadi support yang memantulkan untuk busur daily ya. Kemudian itu skenario ketika harganya dia ke bawah dulu baru kemudian ke atas. Tapi kalau misalnya dia besok sedikit ke bawah kemudian langsung ke atas untuk malam ini dibanting, bisa jadi. Makanya kita perlu antisipasi pergerakannya, kita perhatikan time frame by time frame di H4-nya, di H1-nya, pergerakan di Asia, di Eropa nanti akan seperti apa. Pokoknya nggak bisa gue ngomong sekarang karena itu belum kejadian. Tapi dengan kalian mempelajari apa yang gue bagikan di eksklusif video ini, harusnya kalian lebih peka dalam membaca RPS di tabel ya. RPS itu kan menjadi acuan kompas kita. H1 seperti apa di time frame busurnya, mana apakah dia lebih dulu target, apakah dia melakukan busurnya dulu gitu. Behavior seperti itu yang bisa membantu kita untuk melihat kira-kira harga mau kemana dulu kayak gitu. Karena kalau kita perhatikan, of course Asia pasti otomatis akan buka di atas dan dia akan langsung normal up gitu ya. Makanya nih kalau lihatnya Asia di sini, otomatis Asia akan buka di atas sini. High before-nya udah di 2345, dia akan buka sekitar 2350, pasti Asia udah normal up gitu. Nanti kita lihat Asianya apakah dia akan bantu busur daily atau dia langsung kejar ke atas karena probably nggak jauh nih. 2359 ke high before itu di 2365. Dan kalau kita perhatikan R1 daily ada di mana? 2366, R2 daily-nya kira-kira ada di 2344. Jadi masuk dalam area breaker block daily juga ya. Jadi ini kita bisa menjadi area pantauan kita. Lihat, jangan terlalu FOMO untuk sell di awal atau nggak langsung buy. Karena kita punya terminal. Menurut selalu gue ingatkan bahwa terminal itu yang akan menjadi acuan kita di mana kita mesti entry. Kemudian kita lihat dulu ada konfirmasi nggak antara kalian kalau misalnya cari di terminal kecil ya ada mungkin setup pembalikan itu ya. Mungkin kalau ini turun ya kan turun. Nanti ada pembalikan begini kita bisa entry buy. Kalau di atas ada pembalikan CB1 kita turun baru entry lagi kayak gitu ya. Jadi itu menjadi area pantauan kita. Dan gue sempat tadi memperkirakan ya melihat range. Kalau kita perhatikan range weekly itu probably udah lebih expanded ya. Kalau kita tarik ini range weekly nih. Ini range weekly, kita lihat range weekly itu probably udah kita lihat ini udah lebar ya. Jadi kalau kita misalnya asumsikan ini adalah high of the week atau mungkin tarik sedikit high of the week, dia expanded sedikit lagi, mungkin sampai R2 week di 2370 atau mungkin sedikit ekstra sampai ke 2380-an, maka batasnya sekitar segini. Jadi ya mungkin pergerakan weekly nggak mungkin sejauh itu lagi karena tadi kalau kita lihat dari struktur juga ada breaker block di area 2380-an ya. Dan kemudian kalau kita perhatikan dari sisi monthly ya, dari sisi monthly. Ini adalah range monthly yang bulan lalu, bulan Mei. Ini kalau gue tarik, misal kita asumsikan bahwa ini kan range monthly sangat jauh ya, masih lebar banget nih. Kalau monthly dia kita asumsikan dia sampai mungkin sekitar ini R2 weekly 2370, maka kita bisa ngelihat kalau range-nya mau dikejar abisin itu ada di 2200. Maka tadi kayak align gitu loh. Ini kan kita ngeliat di sini dari sisi weekly, kita ada demand di sini, maka 2200. Tapi kalau misalnya nggak selesai di bulan ini, maka mungkin bisa di carry over di bulan selanjutnya. Dengan posisi apa yang membuat probably mungkin monthly-nya
down gitu ya, karena sisa kita ada di minggu terakhir sebelum penutupan bulan Juni. Minggu depan pun masih ada LDR, jadi kita ngelihat dulu kira-kira seperti apa, karena biasanya hari Jumat itu hari Jumat keramat gitu ya, dia suka bikin pergerakan-pergerakan besar. Maka kalau misalnya kalian udah ngumpulin profit sepanjang minggu dan kalian sayang profit nanti habis, karena biasanya kayak gitu, kata orang Senin, Selasa, Rabu, Kamis kumpulin profit, kemudian Jumatnya dilibas karena terlalu FOMO gitu, yang lihat wah candle Kamis trombolis kita buy, ternyata dibanting kebalikannya. Atau enggak kayak minggu lalu setelah Kamisnya merah ya kan, kemudian hari Jumatnya dibabat ke atas gitu, seringkali melucu hari Jumat. Oke, jadi menurut gua sekian segitu aja dulu video dari gua hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan insight buat kalian semua. Ingat bahwa setiap analisa itu bisa jadi salah. Jadi kalau misalnya kalian punya perspektif lain, silahkan komentar di bawah dan pandangan kalian seperti apa. Dan jangan lupa di like dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Kalian juga bisa ikutin join ke eksklusif kontennya di sini level 2. Kalian klik mampir ke YouTube gua, kalian klik join di sini, kemudian eksklusif konten 40.000 untuk belajar tentang Koptah di member only videos ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.